LJTV, Eljon TV, Eljon TV. Kami orisinil pariwisata Indonesia maju, bisnis dan investasi terus melaju, satu layar kilaukan mata dunia. Eljon TV, Indonesia punya. Eljon TV, Indonesia. Satu layar, satu negeri, satu nama. Eljon TV. Eljon TV. Eljon TV. Eljon TV. Eljon TV. Satu layar, satu negeri, satu nama. Eljon TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Point of View yang didukung oleh Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita. Halo, apa kabar sahabat Eljon? Selamat datang di Point of View POV, sudut pandang kita. POV, sudut pandang kita. didukung oleh Ya, inilah talk show yang membuka ruang diskusi, lintas perspektif, lintas realitas, dan lintas generasi. Setiap suara punya ruang untuk bercerita. Setiap sudut pandang punya versi dari makna. Di sini, di POV, bersama saya, Francisca Rati. Dan point of view kali ini kita akan membahas transformasi tren wisata. Wisata experience based and short getaway menjadi pilihan baru. Namun sebelumnya, mari kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Gejolak geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, berdampak pada industri penerbangan dunia. Gangguan rantai pasok energi mendorong lonjakan harga bahan bakar pesawat atau aftur secara signifikan. Di tanah air, harga aftur bahkan melonjak menjadi Rp23.551 per liter hanya dalam 1 bulan. Kondisi ini memaksa maskapai melakukan penyesuaian biaya operasional. Pemerintah pun mengambil langkah mitigasi dengan menahan kenaikan tiket pesawat domestik di kisaran 9 hingga 13%. Nah, untuk menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, maka pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9-13%. Jadi harga tiket di kisaran 9-13% dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, PPN ditanggung pemerintah, itu 11% untuk tiket angkutan udara niaga berjadwal di dalam negeri, kelas ekonomi. Nah, dengan perhitungan tersebut, jumlah subsidi yang kita berikan oleh pemerintah itu sekitar 1,3 triliun rupiah. Nah, per bulannya. Jadi kalau kita persiapkan untuk 2 bulan, maka ini 2,6 triliun agar harga tiket naiknya maksimum di 9-13%. Namun, tekanan biaya tetap terasa di industri penerbangan. Kenaikan harga tiket pun mulai berdampak pada perilaku wisatawan. Sejumlah destinasi internasional dan jarak jauh mengalami penurunan minat, termasuk Bali top of mind destinasi wisatawan mancanegara. Meski demikian, sektor pariwisata nasional belum kehilangan momentum. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan
perjalanan wisatawan Nusantara pada Februari 2026 mencapai 91,14 juta perjalanan. Sementara kunjungan wisatawan mancanegara menembus 1,16 juta kunjungan, tumbuh 13,37% secara tahunan. Namun, tekanan biaya transportasi memicu wisatawan untuk lebih selektif. Kini, destinasi lebih dekat, lebih terjangkau, dan efisien menjadi pilihan utama, mendorong lahirnya tren baru pariwisata. Mulai dari short getaway, yakni perjalanan singkat 1 hingga 3 hari, hingga frequent travel dengan intensitas lebih sering namun biaya lebih rendah. Tak hanya itu, wisata berbasis pengalaman juga semakin diminati. Wisatawan kini lebih memilih aktivitas eksplorasi budaya lokal, kuliner autentik, hingga tinggal di desa wisata dibanding sekadar perjalanan destinasi. Nyapanya, kenaikan biaya transportasi tidak menghilangkan minat wisata, tetapi menggeser preferensi. Destinasi dekat dan terjangkau, serta menawarkan pengalaman autentik justru menjadi lebih kompetitif di tengah tekanan global. Tim Liputan, Eljon Media melaporkan. POV Sudut Pandang Kita. Didukung oleh Dan untuk membahasnya, sudah bersama kami Tokoh Pariwisata Nasional, Bapak M. Joni Sugiarto. Halo Pak Joni, apa kabar? Halo, baik. Sehat selalu ini Pak Joni ya. Mudah-mudahan sehat terus. Meskipun di tengah gonjang-ganjing geopolitik yang masih memanas kayaknya ini ya, kita melihat di tayangan tadi saja biaya aftur melonjak drastis hanya dalam waktu 1 bulan akibat ditutupnya Selat Hormuz begitu. Yeah. Nah, kalau misalnya dari sudut pandangnya Pak Joni yang sudah malang melintang di dunia pariwisata, bagaimana sih melihat ketahanan maskapai di tengah gejolak apalagi dengan kenaikan biaya aftur seperti ini? Ini semua orang masuk dalam tahap ujian berat. Ujian berat ya? Hampir semua industri. Saya pikir tidak terkecuali dengan industri penerbangan. Ya. Ya. Mungkin saatnya industri dalam negeri bisa berbenah-benah. Kenapa kos produksi kita, penumpang per kilometer itu menjadi relatif lebih tinggi dibandingin banyak negara-negara lain. Iya. Nah ini industri dalam negeri kita mesti mencoba untuk merestructure kembali poin-poin biaya tinggi itu adanya di mana. Fixed cost mereka kenapa menjadi lebih mahal? Kenapa penerbangan di luar negeri harganya tidak semahal di Indonesia? Yeah. Ini harus menjadi perhatian serius kita seandainya kita bisa memanfaatkan ini untuk membenahi diri. Karena yang sekarang dilakukan menurut saya tidak menyelesaikan masalah. Jadi kalau misalnya ada satu penerbangan menerbangin satu destinasi yang tadinya 1 hari 5 flight, sekarang dia hanya mengurangin 1 jadi 4. Efisiensinya menjadi 4. Tetapi jangan lupa, pesawat yang idle tidak terbang itu cost-nya tetap jalan. Iya ya, sebenarnya ada cost yang harus diperhitungkan. Betul, juga di situ. Walaupun pesawatnya tidak diterbang, walaupun pembayaran kepada kru mulai dari pilot sampai ke pramugarinya itu kan yang gedenya justru setiap kali terbang. Gaji pokok dasarnya kan tidak terlalu besar. Mereka semuanya termarginalkan. Mereka semuanya kena dampak dengan mengurangi penerbangan. Sementara perusahaan mengurangi cost nggak gede, karena pesawat yang tidak terbang, yang idle itu tetap cost-nya jalan. Iya ya. Iya. Tidak signifikan berarti sebenarnya efisiensinya dan juga. tidak menyelesaikan masalah secara permanen. Saya pikir harus di restructure kembali bagaimana caranya supaya fixed cost dari penerbangan bisa lebih efisien, dan mungkin bahkan bisa melayout pesawat-pesawat yang tidak dalam satu kategori, karena dia harus maintain mulai dari pilot dengan kategori klasifikasi dia punya pilot license dengan berbagai jenis pesawat kan berbeda-beda itu. Ya, nggak seperti kita di mobil asal ada
license apa, dia punya SIM B, dia bisa bawa bus, Apa bisa aja. bawa truk, bisa semuanya. Kalau pesawat kan tidak begitu. Nggak bisa. Iya, dia nggak bisa di generalisir segitu. Nah, saya pikir kesempatan bagus dalam kondisi begini untuk berbenah, sehingga kita punya daya saing bisa lebih panjang ke depannya. Kalau sekarang hanya kayak mobil mendadak direm, semua orang ketabrak kepalanya ke dinding depan, Kejeduk aja gitu. kejeduk ya, habis itu ya way out-nya cuman itu aja, cuman ngobatin luka yang kena jeduk, tapi tidak menyelesaikan masalah sebenarnya. Oke. Jadi tidak sebenarnya ini hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tapi bagaimana untuk masalah jangka panjangnya? Betul. Karena resikonya ini kan harusnya terukur begitu ya sampai ke Betul. jangka panjang. Nah, menariknya nih Pak Joni, kalau misalnya kita melihat sebenarnya kan permasalahan biaya mahal ini, apalagi tiket pesawat yang mahal di domestik sendiri, apalagi dengan kondisi geopolitik saat ini kan digaungkan untuk wisata di Indonesia saja. Wisatawan domestik ini dinobatkan sebagai penopang utama nih sekarang. Tapi kalau misalnya kita melihat sebenarnya jauh sebelum kondisi geopolitik ini ada, tiket pesawat udah mahal, ditambah sekarang biaya after mahal. Nah, ini gimana nih Pak Joni kira-kira? Dan kita ini istilahnya lari di tempat saja. Pariwisata domestik dari dulu adalah penyelamat. Ya. Apabila secara internasional, secara global terjadi problem atau isu-isu yang sedikit sensitif, kayak terjadi bom Bali, yang menyelamatkan Bali kan juga turis domestik Indonesia dalam negeri. Ya, jadi saya pikir ini berulang-ulang dengan hal yang hampir mirip-mirip sama, tetapi kita tidak pernah menyelesaikan masalah industri secara permanen. Karena untuk mendapatkan efisiensi itu tidak tercapai. Oh. Kan kalau misalnya kita udah melihat polanya nih dari dulu kan begitu polanya, akhirnya wisatawan domestik lagi jadi berapa. Nah, sebenarnya yang krusial ini di mana sih, kok nggak ketemu aja nih kayaknya benang merahnya, bahkan sampai hari ini pun masih begitu berarti kan kita. Iya. Dan wisatawan dalam negeri itu kan sebenarnya elastis sekali. Kalau tadinya kemampuannya untuk libur 4 hari, sekarang dengan mahalnya segala macam dia menjadi 3 hari. Tapi dia tetap melakukan perjalanan. Tetap ya memang. Tetap melakukan perjalanan. Yang tadinya dia mampu bayar hotel 1,2 juta per malam, mungkin sekarang dia cari yang 700.000. Ya, di bawahnya downgrade Betul, lah ya. ya. Tapi dia tetap melakukan perjalanan. Tetapi akibat dari itu, uang yang berputar di sektor pariwisata tidak lagi sebesar yang kita harapkan, karena semuanya efisiensi dan memperpendek jangka waktu perjalanan. Ini akibatnya uang yang berputar jadi lebih kecil. Nah, dengan lebih kecil itu nendang nggak buat menaikkan performan perusahaan-perusahaan yang juga menjadi korban. Karena tadinya dia nginep 4 malam di hotel jadi 3 malam. Akhirnya hotel-hotel menjadi banyak kamar yang idle. Betul. Ya kan? Jadi banyak yang idle. Nah, dia harus mencarikan way out. Apa way out-nya? Kemarin beberapa teman saya dari Sulawesi Selatan mengatakan, Pak Joni, kita sudah mulai menrumahkan karyawan di sektor pariwisata, di hotel. Iya. Ya, karena bookingan itu menurun. Iya. Jauh menurun. Itu Apalagi bookingannya menurun atau ada pembatalan massal juga tuh Pak Joni? semua. Jadi perjalanan internasional terganggu. Iya. Perjalanan domestik harga tiket menjadi mahal, belum lagi ditambah dengan pemerintah mengurangi belanja rapat-rapat di hotel. Ini kan semuanya menjadi kayak apa ya, kayak orang ditinju sudah jatuh masih digebukin aja tuh. Datang bertubi-tubi kan. Ini berarti daya tahan sektor pariwisata ini sekarang benar-benar lagi dalam mode survival yang seberapa kencang dia bisa bertahan. Betul. Nah, saya lihat ini kalau bertambah sebulan 2 bulan lagi akan terjadi kayak COVID-19. Jadi banyak hotel yang collapse, orang yang punya modal gede siap-siap mengakuisisi hotel-hotel murah. Akhirnya ke situ ya. Iya, banyak hotel yang collapse.
Ya, terutama yang punya utang agak besar di bank. Nah, itu pasti jadi masalah karena omset dia tidak lagi sebesar kemarin. Terus profitnya tidak lagi sebesar kemarin. Pasti profitnya sekarang kalau dia tadinya bisa laku dengan 1,2, masyarakat cuman mampu dengan 700.000. Tinggal tanya, dia mau turunin 700.000 atau dia membiarkan hotelnya kosong. Kan dilema kan? Kalau dia terima 700, berarti dia punya standar langsung turun. Ya, servis yang dia berikan juga pasti turun. Ya kan, beli barang 700.000 kan nggak mungkin disamakan kualitas dengan beli barang 1,2. Artinya banyak pelayanan-pelayanan yang terpaksa dipotong. Nah, akibatnya kualitas pelayanan hotel-hotel dalam negeri itu akan turun satu tingkat, turun satu level. Itu akan menjadi citra buruk juga buat dunia internasional. Nanti orang pikir, Indonesia kok hotel bintang 4 pelayanannya seperti ini. Betul, kok nggak sesuai standarnya gitu ya. Nah, dia jual murah, bagaimana dia mau nyamain standarnya? Nggak bisa, karena semua pelayanan itu, semua bagian pelayanan ada cost-nya. Nah, cost ini yang sekarang tidak tertahankan. Nah, kalau misalnya kita melihat kan sebenarnya memang ini sudah masuk dalam low season setelah masa euforia pasca Lebaran kemarin. Apakah memang ini sebenarnya ada juga dampak efek sampingnya dari low season itu, atau memang benar-benar murni ini tekanan global ini, Pak Joni? Kalau misalnya melihat ini datangnya bertubi-tubi. Pertama memang lagi low season, kedua pengaruh dari masalah energi, harga tiket pesawat naik. Kalau seandainya transportasi darat ikut naik, maka itu pukulannya akan berat sekali buat dunia wisata. Mana ini sekarang baru saja diumumkan ya, BBM non subsidi ikut naik kan? Betul. Nah, itu bagaimana nanti efeknya tuh? Pasti berefek. Pasti berefek. Tapi ada nggak mungkin pengalaman pribadinya Pak Joni gitu ya, dengan kondisi yang sekarang ada, yang tadinya mungkin udah punya planning. Saya biasanya kan kalau wisata panjang itu kan di planning tuh 1 tahun atau mungkin beberapa bulan sebelumnya. Ya tiba-tiba akhirnya mengurungkan niat, akhirnya yaudahlah wisata yang deket-deket aja, wisata short getaway aja. Itu gitu. udah pasti. Itu sudah pasti. Bahkan, itu dialami sendiri ya? Iya, bahkan banyak hotel secara darurat melakukan budgeting meeting untuk menyusun ulang target budget tahun ini, tahun depan. Karena di pariwisata tidak seperti pabrikan, barang pabrikan sekarang nggak bisa beli, besok ekonomi pulih, masyarakat ada uang langsung beli lagi. Pariwisata itu penyesuaiannya banyak, ya, karena ini adalah labor intensif. Pariwisata itu kan orang melayanin orang. Iya betul, jasa ya. Orang ini kalau sudah bubar, untuk dikumpulin lagi, di training ulang, itu kan butuh waktu. Jadi dia nggak bisa langsung bangkit gitu loh. Ekonomi bangkit, dia perlu waktu menyesuaikan. Nah, penyesuaian inilah yang nanti melihat bagaimana level para wisata kita bisa bertahan. Apakah misalnya ada hotel bintang 4 yang dengan masalah sekarang, pelayanannya diturunkan ke bintang 3, dengan harga jual kamar diturun ke bintang 3, apakah dia bisa ngebalikin lagi nggak kondisinya setelah ekonomi pulih dalam waktu dekat? Kan butuh waktu. Kalau belajar dari COVID-19 kemarin, kira-kira butuh berapa lama? Ibaratnya ini kan kita menghadapi kondisi yang hampir nyaris sama begitu. Butuh berapa lama ini untuk bisa bangkit? Minimal 1 tahun. 1 tahun ya? Minimal 1 tahun. Pada saat COVID, banyak karyawan kan yang dirumahkan. Mereka kembali ke kampung. Akhirnya mereka bercocok tanam. Mereka pelihara ikan. Ya, mereka banyak mencari penghidupan di sektor-sektor lain. Pada saat bangkit, kita lagi butuh tenaga, kita panggil lagi dia. Dia udah nggak mau. Aku udah nyaman di kampung. Aku udah pelihara ayam, aku udah tanam berbagai sayuran, aku udah punya pasar.
dia sudah menjadi entrepreneur yang kecil-kecilan di kampung. Bagus kan? Iya, betul. Nah, sekarang suruh dia ngelepasin itu, jadi karyawan lagi, belum tentu dia mau. Nah, artinya apa? Industri terpaksa mendidik lagi orang untuk bisa menggantikan mereka-mereka ini. Jadi penyesuaiannya paling cepat itu 1 tahun. Oke, ini menarik ya, karena kita juga harus bicara bagaimana nih strategi ke depannya. Kalau melihat ini setahun lumayan panjang juga ya untuk pemulihan. Tapi kita tahan dulu, Pak Joni dan sahabat Eljon, tetaplah bersama kami karena POV akan segera kembali. POV Sudut Pandang Kita. Didukung oleh Di ujung barat Pulau Bali, tersembunyi sebuah surga kecil yang masih alami. Sebuah tempat di mana laut, alam, dan kehidupan berjalan dalam harmoni. Pulau ini bernama Pulau Menjangan, yang berada di kawasan Taman Nasional Bali Barat. Sebuah pulau kecil dengan keindahan laut yang luar biasa. Pulau ini terkenal dengan air lautnya yang jernih seperti kristal, pasir putih yang lembut, dan dunia bawah laut yang begitu mempesona. Di sini hidup berbagai ikan tropis yang berenang bebas di antara terumbu karang yang berwarna-warni. Pulau Menjangan juga terkenal dengan dinding karangnya yang indah, yang menjadi rumah bagi banyak biota laut. Berenang di perairan Pulau Menjangan terasa seperti menjelajahi dunia lain. Dunia yang tenang, penuh warna, dan penuh kehidupan. Tidak hanya keindahan lautnya, pulau ini juga menyimpan suasana yang tenang dan damai. Di daratan, kita dapat melihat rusa liar berjalan bebas yang menjadi asal nama Menjangan, yang berarti rusa. Keindahan Pulau Menjangan mengingatkan kita bahwa alam Indonesia sangat berharga. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga laut, melindungi terumbu karang, dan merawat alam agar tetap indah. Pulau Menjangan, permata kecil di Bali Barat, dan salah satu keajaiban bahari Indonesia. Saksikan The Crown hanya di Eljon TV. POV Sudut Pandang Kita. Didukung oleh POV Sudut Pandang Kita. Terima kasih Anda masih bersama kami di POV Sudut Pandang Kita, dan kami juga ingin mengajak Anda sahabat Eljon untuk bergabung bersama kami berdiskusi melalui via live chat kami, bisa mengirimkan apapun pertanyaan Anda terkait pariwisata terkini. Nah, Pak Joni, kalau misalnya tadi kita melihat ya, ini pemulihannya lumayan panjang ini ya, sampai 1 tahun. Betul. Kan ada pola pergeseran juga nih dari sisi perilaku wisatawan ya, yang sekarang ini mereka lebih cenderung sekarang memilih short getaway. Jadi wisata-wisata jarak pendek tapi sering gitu. Bahkan sekarang juga akhirnya lebih memilih yang experience based gitu ya, yang benar-benar bisa merasakan langsung dibanding hanya sekedar melihat-lihat keindahan alam aja. Betul. Nah, apakah ini bisa menjadi peluang mungkin dari sektor-sektor perhotelan sendiri untuk menawarkan
yang berbeda begitu? Hampir semua destinasi itu sudah merubah semenjak anak-anak muda yang banyak melakukan kegiatan menjadi wisatawan. Oh, oke. Karena anak-anak muda menjadi wisatawan, dia tidak sama seperti orang-orang. Kalau dulu kan kita kalau bawa tur, itu dengan bawa satu bendera, kita keliling, bawa satu rombongan, 50 orang, mereka cukup puas dengan melihat dan mendengar. Mereka puas. Tapi semenjak bergeser kepada wisatawan yang relatif muda, mereka pengen mengexperience sendiri. Oh, memang generasinya sudah berbeda. Sudah berbeda, ya? gitu. Jadi mereka tidak lagi sekedar mendengar, melihat, tapi mereka pengen mencobanya. Ini penggeseran kegiatan pariwisata itu sudah menjadi tren, tidak lagi bisa bertahan dengan old fashion. Iya. Dengan cara lama udah lewat lah gitu ya. Nah, akibatnya kita melihat banyak hotel jika ingin menangkap peluang itu, mereka menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri. Jadi di hotel itu harus ada kegiatan. Oh, memang harus sekarang udah semuanya harus experience based semua ya? Betul. Jadi harus buat banyak kegiatan, mereka bisa nimbrung, bisa ikut. Ya. Bahkan saya pernah lihat di salah satu hotel, di dalamnya ada studio seperti ini. Oh. Jadi buat apa yang menginap itu ditawarin. Iya. Kamu mau siaran nggak? Mau latihan nggak? Itu experience seperti itu. Nanti yang dengerin siapa? Dia tidak dipancarkan secara luas, hanya kamar-kamar saja. Jadi kalau dia 200 kamar, orang teman-teman yang di kamar bisa nonton. Oh tadi dari kamar berapa, namanya Francisca lagi siaran tuh. Dia bisa nyapa-nyapa. Iya, lucu juga ya, maksudnya Iya. ada strategi kayak gitu. Betul. Benar-benar. Nah, mereka yang punya beach itu bisa mengajak tamu-tamu untuk yuk kita main voli pantai. Kita ada kegiatan pantai nanti jam 4 sore. Yuk ikut, ada coachnya di situ. Ngajak mereka bermain. Jadi tamunya tidak dibiarkan, udah lu mau ngapain terserah deh, lu mau tidur aja di hotel terserah, yang penting lu bayar uang hotel. Nggak lagi seperti itu. Iya. Jadi mereka kayak masuk ke dalam satu bootcamp, dipikirin apa. Nah, jadi kalau kita lihat banyak iklan sekarang, banyak orang mencari yang namanya sport and activity manager untuk resort hotel. Iya, betul. Ada sesuatu yang baru yang harus di-create. Nah, dia tentu harus melihat dia punya past performance yang biasa datang nginep itu umur berapa sampai berapa. Di-create lah kegiatan-kegiatan untuk mereka. Tapi kalau misalnya melihat dari pertumbuhan wisatawan sekarang yang memang lebih memilih experience base itu, memang rata-rata semuanya wisatawan yang generasi muda ini ya? Betul. Itu mendominan sekarang. Sudah sangat dominan ya? Iya. Nah ini bisa dijadiin peluang nggak sih sebenarnya Pak Iya. Joni? Itu sebuah peluang bagus. Cuman kalau kita lihat bergeser ini, anak muda relatif dalam tanda kutip tidak seperti katakanlah 15 tahun yang lalu. Wisatawan itu masih berumur di atas 50 tahun. Rata-rata budgetnya lebih elastis. Oh iya. Itu udah gesek aja pakai kredit card. Sekarang mereka dapat gajian, bulan depan habis gajiannya. Demi jalan-jalan ya? Jalan-jalan, demi healing. betul. Dia healing, dia menghabiskan budget, dan mereka nggak punya tabungan. Jadi cara berpikir mereka udah lain. Cara berpikir mereka yang penting gua happy, gua enjoy, gua kerja, gua nikmatin. Zaman dulu kan kalau gua kerja, gua dapat duit, gua tabung. Iya benar sih. Beda. Nah sekarang yang namanya tabungan itu menipis. Jadi kemampuan dia untuk belanja tidak sebesar turis yang 15 tahun yang lalu. Tetapi jumlahnya jadi banyak. Karena semua orang habis dapat duit. Iya gajian Iya misalnya kan? ya. Dapat gajian, dapat ngendos, dapat komisi, dapat ini itu dihabisin. Nah, turnover itulah yang cepat sekali. Tapi kalau misalnya kita melihat secara kuantitas seperti itu,
lebih menguntungkan yang mana? Ini ada resikonya nggak sih ke sektor pariwisata, atau sebenarnya justru peluang ini bisa jadi sesuatu peluang yang menjanjikan gitu dari sisi bisnis ya? Risiko buat orang yang main di pariwisata, di industri pariwisata adalah bahwa ini industri cepat usang. Karena orang tidak mungkin main yang itu-itu juga gitu loh. Iya, Pengennya sesuatu yang baru. Jadi kalau kreativitasnya rendah, maka dia akan menurun terus. Jadi sangat rentan. Beda dengan old fashion. Old fashion orang yang penting kamarnya bagus, bersih, orang nginep udah dia enjoy. Tidak banyak tuntutan. Yang penting dia suka dengan kualitas pelayanannya, pasti stay lebih lama gitu. Betul. Ya. Sekarang kalau di hotel nggak ada kegiatan, orang bosen. Ngapain gua di hotel seharian? Iya juga sih, mendingan di rumah ya, ngadem ya. Betul. Tapi ini menarik ya, maksudnya ternyata pola pergeseran perilaku ini bisa menjadi salah satu tantangan, tapi juga ada peluangnya di situ. Iya, betul. Tapi sebelum kita lanjut nih, Pak Joni, kita mau membacakan beberapa live chat yang sudah masuk di Eljon TV, di POV. Ada pertanyaan dari @aroyan. Jika intervensi pemerintah hanya mampu menahan kenaikan tiket di kisaran 9-13%. Nah, apakah ini ancaman serius nih bagi keberlanjutan penerbangan nasional? Nah, sebenarnya kan kalau misalnya kita melihat, pemerintah sebenarnya sudah memberikan subsidi ya, agar menahan tiket tidak terlalu mahal. Tapi kalau misalnya, ini kan dari sisi pemerintah sendiri, subsidinya hanya bisa berlangsung cuma 2 bulan ke depan nih. Nah, tapi selanjutnya gimana nih Pak Joni kalau misalnya ini masih berlanjut? Iya, selama industri itu tidak dibenahin secara benar, menurut saya efeknya nggak akan gede. Jadi pemerintah kasih subsidi, emangnya seberapa lama sih pemerintah bisa kasih subsidi? Emangnya pemerintah nggak punya kepentingan lain untuk mensubsidi yang lain? Iya kan? Jadi menurut saya kuncinya adalah bagaimana membenahin industri ini secara benar. Ya, kita lihat kemarin ini waktu pas tiket lagi naik bulan awal April kan, akhir Maret awal April, itu ada tiket yang naiknya 2 kali lipat. Iya betul. Ya kan? Bahkan sampai ada juga yang drastis banget. Iya. Nah, pemerintah campur tangan nggak di situ? Buktinya enggak kan? Iya. Pemerintah boleh bilang, oh, gue cuma batasi naik sekian persen. Buktinya di pasar naiknya 2 kali lipat. Iya. Betul. Ya kan? Saya pernah pergi ke satu destinasi, ya saya sebutin aja lah, saya ke Jogja. Waktu saya mau pulang, itu harga tiket yang saya biasanya kalau pulang harga tiket 1 jutaan, itu naiknya jadi 4 jutaan. Wow. Dari Jogja ke Jakarta. Mendingan naik kereta ya. Iya, kan naiknya sekian kali lipat. Iya, betul. Iya. Pemerintah ngapa-ngapain nggak? Enggak. Buktinya melepaskan kepada mekanisme pasar. Kalau kita mau lihat peraturan, pemerintah sudah ada batasan harga minimal, batasan harga maksimal. Pada saat waktu-waktu itu, kok pemerintah diem? Pemerintah nggak hadir. Iya. Ternyata secara realita yang dihadapi oleh para wisatawan ini justru ya itu tadi ya, harga tiket yang makin mahal justru. Betul. Jadi kuncinya menurut saya pemerintah mesti turun tangan membantu duduk bareng dengan para industriawan, terutama di industri transportasi, untuk membicarakan akar masalahnya dan menyelesaikan masalah itu. Mungkin katakanlah dalam 3 tahun diselesaikan secara permanen, sehingga kita tidak bolak-balik menghadapi masalah yang sama aja. Kita kan bertahun-tahun menghadapi masalah yang sama dan tidak pernah menyelesaikan secara tuntas. Itu problem kita yang membuat ya beban itu larinya ke masyarakat. Masyarakat sekarang hobi jalan. Betul. Iya kan? Seneng healing, seneng kemana-mana. Apalagi kalau udah tahu banyak promosi apa gitu ya. Kalau dia bisa melakukan perjalanan dengan murah, sisa uangnya kan bisa dia larikan ke UKM, bisa belanja lebih banyak, mendorong UKM. Tapi kalau uang yang dia lakukan habis dalam perjalanan
cukup untuk bayar menginap dan makan plus transportasi, dia nggak punya uang lagi untuk beli oleh-oleh buat keluarganya. Iya. Artinya UKM tidak terbantu. Yaitu perputaran ekonomi yang seharusnya bisa berkesinambungan di daerah itu ya Betul. mandek akhirnya. Kalau satu perjalanan satu orang dianggaplah rata-rata 1 hari 1 juta, dia jalan 4 hari 4 juta. Sekarang kalau dia kurangin karena semuanya naik, Iya. bisanya cuma 2 hari, artinya cuma 2 juta loh uang beredar. Nah, UKM kebagian nggak? Mungkin nggak kebagian. Iya, iya. Jadi nanti yang collab bukannya pariwisata, UKM ikut collab. Oh. Apalagi ini sudah ada kenaikan LPG juga Oh, iya. gitu kan. Nah, biasanya kalau LPG sudah mulai naik, sudah pasti harga-harga ya ibaratnya mungkin pedagang lokal segala macam Iya. itu antara harus mengurangi sisi kuantitas atau mungkin ya mengurangi kualitas atau mereduce kuantitas, jadi mungkin ciki yang tadinya masih ada separuh sekarang jadi 1/4 kali ya Pak Joni. Itu kan kalau Fransiskan senangnya beli tahu pong. Kalau dulunya 10.000 dapat 8, sekarang dapatnya cuma 5. Cuman 3. Iya, aduh. Jadi sekarang 50.000 itu kayaknya nggak dapat apa-apa ya. Betul. Iya, Nah, itu nanti collab-nya, yang saya takut nih collab-nya bebarengan. Semuanya collab. iya. Bisa bayangin nggak, di satu pihak masyarakat yang banyak kerja di industri pariwisata, banyak yang sudah dirumahkan. Iya. Kalau berlanjut dengan industri lain, karena industri lain, industri kemasan, sekarang mencari bahan bakunya susah. Iya, betul. Ya, ada Plastik mahal. Iya, ada satu teman saya cerita bahwa, wah saya punya pabrik nggak bisa lagi jalan 7 hari 1 minggu. Terus gimana? Saya mungkin cuma jalan 4 hari. Nah, 3 hari ini tukang itu nggak terima upah. Oke. Tukang-tukang di pabrik itu nggak terima upah loh 3 hari ini. Ini bukan karena ada hubungannya sama WFH ya, bukan. Bukan. Ya? Masalah karena masalah energi, bahan bakunya minyak, turunan dari minyak itu kan banyak sekali. Akibatnya industri kekurangan bahan baku. Nah, dengan kekurangan bahan baku, terus daya beli masyarakat menurun, mereka produksinya juga pasti menurun. Iya. Hal pertama yang mereka potong karena tidak berproduksi, ya pasti manusia yang dikurangin. Terjadilah banyak pengangguran. Ya itu efek dominonya ya akhirnya balik-balik lagi ke resikonya ke human lagi ya, Iya. human resource segala Iya. macam. Daya beli sekarang semakin merosot juga ini Pak Joni. Kita kayaknya ada lagi nih pertanyaan dari sahabat Eljon dari @nirmala. Oh ini mau menyapa juga nih. Halo Dedi Joni gitu Wih. katanya. Halo Nirmala, Iya. apa kabar? Semoga sehat selalu, Dev. Aku Amin. mau tanya, dengan adanya tekanan biaya yang nyata, apakah kita sudah terlalu tergantung nih dengan konektivitas udara? Mohon dijawab ya, Dev. Thank you. Terima kasih. Tergantung. Sekarang konektivitas itu kemana? Indonesia kan dikenal dengan negara kepulauan. Banyak konektivitas itu bisa dilakukan dengan cepat, itu adalah pesawat. Iya. Kalau pesawat tidak bisa dicapai dengan cepat, sering-sering ada alternatif kapal. Tetapi kapal, dia spend waktu jadi panjang. Selama dalam perjalanan dia perlu makan. Oh iya. Akhirnya dihitung-hitung, efisiensinya juga nggak tercapai. Nah, yang bisa menolong apa? Yang bisa menolong misalnya kalau kita punya kereta api. Kereta api kan relatif sama. Iya. Mudah-mudahan aja biayanya tidak naik. Nah, bus naik apa enggak? Kalau bus memakai bahan bakar subsidi, Iya. ya kemungkinan tidak naik kan. Tetapi kalau dia pakai bahan bakar non subsidi, pasti naik. Nah, ini kan kita harus melihat gimana way out-nya. Nah, ini. Problemnya sekarang parah. Iya. Orang sekarang misalnya nih dari Jakarta mau pulang ke Makassar, yang tadinya tiket mungkin 1,5 juta sekarang pasti naik. Pasti naik jadi 2 juta. Betul. Penerbangan harusnya oleh salah satu maskapai penerbangan misalnya 6 kali, bisa-bisa hanya tinggal 4 kali. Kenapa? Karena jumlah passenger itu kan nurun.
Akibatnya mereka juga mau efisiensi. Akhirnya 2 flight digabungkan ke flight yang 4 tadi. Supaya load factornya naik. Yang tadinya dia 65% kan mungkin bisa jadi 80. Yang 2 ini dihilangkan. Gitu. Akhirnya apa? Jangan-jangan airline juga mengurangin dia punya SDM. Ini itu deh dengan banyaknya perhitungan-perhitungan gitu, tadinya kita mau healing kok jadi pening. Kepala Makanya makin pening. ini perlu diingatkan kepada mereka yang masih bekerja. Sayangilah pekerjaan Anda. Jangan cepat ngambek, ya. Mencari kerja makin sulit. Betul. Mencari pekerjaan makin sulit, apalagi bagi teman-teman yang menerima gaji tetap bulanan. Ya. Jangan cepat ngambek, akhirnya kehilangan pekerjaan, dan mencari pekerjaan bukan hal yang mudah. Makin sulit kita. Jangan cepat baper, mendingan kita bepergian. Apa tuh? Mendingan kita traveling begitu kan? Kalau ada duitnya. Iya, kalau ada duitnya. Tapi itu benar Pak Joni, karena ibaratnya dengan generasi yang katanya kan sekarang cenderung cepat dan juga mungkin dibilang kan generasi baperan begitu ya. Sayangi pekerjaan ya, jangan betul. cepat baper, jangan cepat ngambek, karena ini kondisi memang lagi nggak baik-baik aja gitu. Betul. Kan. Iya. Dan kalau misalnya traveling semakin mahal, kita bisa apa? Dan jangan dijawab dulu, tahan dulu. Oke. Karena ini akan semakin menarik, dan juga sahabat Eljon jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di POV Sudut Pandang Kita. POV Sudut Pandang Kita. Didukung oleh Indonesia bukan sekedar untayan daratan, melainkan zamrud khatulistiwa yang lahir dari pelukan samudra. Sebagai negara kepulauan terbesar di bumi, lebih dari 17.000 pulau, kita berdiri teguh di atas hamparan biru yang mencakup 70% dari wilayah kedaulatan bangsa. Di balik jernihnya gelombang, tersimpan harta karun yang tidak ternilai. Sekitar 76% spesies karang dunia berumah di sini, menjadikan laut kita sebagai jantung kehidupan bagi seluruh ekosistem maritim global. Indonesia adalah kanvas biodiversitas laut yang paling megah, sebuah taman sari bawah air yang tak tertandingi oleh belahan dunia manapun. Laut adalah nafas, sumber energi yang tak habis digali, dan penyaji pangan yang menghidupi jutaan jiwa. Namun, lebih dari sekadar sumber daya, sektor wisata bahari telah menjadi jembatan harapan bagi masyarakat pesisir, membangun ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan membisikkan pentingnya konservasi di setiap sudut dermaga dalam setiap selamannya. Kita tidak hanya menemukan keindahan, tetapi juga ketenangan yang absolut. Di kedalaman air, hiruk-pikuk dunia memudar, berganti dengan kebebasan murni yang mempererat ikatan batin kita dengan alam. Menyadarkan bahwa kita harus menjaga laut seperti menjaga diri kita sendiri. Kini, snorkeling, diving, hingga seni mermaiding bukanlah sekedar hobi, melainkan cara kita bersimpuh menghargai kemegahan ciptaan Tuhan. Melalui gerakan gemulai di bawah permukaan, saya ingin menenun kisah tentang keajaiban samudra kepada dunia. Saya ingin mengajak setiap pasang mata untuk menatap lebih dekat, merasakan detak jantung laut, dan membiarkan cinta kasih itu tumbuh menjadi kepedulian yang nyata. Saya, Brigita Nadia Wulur, melalui seni mermaiding, ingin mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah lebih dekat, menyelami keajaibannya, dan memupuk rasa cinta mendalam terhadap laut kita. Mari kita jaga bersama warisan biru ini, agar setiap tarian di bawah air dapat menjadi saksi bisu atas keagungan bahari Indonesia yang abadi.
Saksikan The Crown hanya di Eljon TV. POV Sudut Pandang Kita. Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di POV Sudut Pandang Kita, dan terima kasih untuk seluruh sahabat Eljon yang sudah bertanya langsung via live chat. Mohon maaf jika tidak dapat disebutkan satu persatu. Untuk berdiskusi silahkan terus kirimkan komentar Anda via live chat ini. Dan Pak Joni, tadi kan ini menarik banget nih ya. Suatu pertanyaan yang sangat-sangat krusial. Kalau traveling makin mahal, kita bisa apa gitu kan? Gimana nih kalau dari sudut pandangnya Pak Joni? Alternatif pasti akan muncul semakin banyak. Karena makin banyak pemain-pemain lokal yang memunculkan kreativitas baru untuk mengemas sebuah daya tarik yang berbeda, yang low cost. Akan ada kreativitas baru ini. Betul. Ya. Nah itu jadi permainan mungkin tidak mahal lagi. Yang tadi masuk ke satu objek wisata jual tiket 100.000, dapat permainannya 5, mungkin berpikir bagaimana menurunkan menjadi 75.000. Oh, oke. Ya. Terus permainannya mungkin tadinya dapat 5, sekarang dapat 7. Iya. Gitu. Bisa juga ya kayak gitu ya. Yang pasti kalau nggak kreatif mati aja. Harus kreatif. Dan kondisi seperti itu, terutama bagi teman-teman saya, sahabat wisata ya, sahabat pariwisata di mana-mana, jangan berpikir kondisi seperti ini hanya di Indonesia saja. Ini adalah pengaruh perang yang berakibat di seluruh dunia. Tidak ada satu negara pun yang baik-baik saja. Semuanya terpengaruh. Betul. Jadi marilah kita berkreatif menciptakan sesuatu buat menarik saudara-saudara kita biar bisa apa istilahnya healing ya. Healing. Biar bisa healing dengan biaya murah tapi betul-betul dapat life experience. Jadi mereka punya dana walaupun tidak besar, mereka dapat apa yang mau mereka cari sehingga ini tidak putus. Karena rakyat kita kan banyak. Iya, betul. Ini yang harus kita kejar. Jadi kreatif, murah, itu yang harus dikejar. Apalagi dengan kondisi kayak gini kan, situasi masih gonjang-ganjing, kita nggak tahu sampai kapan. Healing itu penting banget ya, Pak Joni, bener kan? Meskipun destinasinya yang tadinya jaraknya jauh makin dekat, yang tadinya frekuensinya lama makin pendek, tapi yang penting harus tetap healing kita kan. Jadi walaupun sudah tidur 8 jam nggak cukup fresh ya. Nggak cukup fresh. Tetap ya kita dimanapun, wah kayaknya lihat yang ijo-ijo ini menarik deh. Iya. Benar. Nah kalau ngomong-ngomong tadi soal kreativitas. Ini kita mau spill sedikit ya, karena kan sebentar lagi akan ada ajang bergengsi ini di dunia pariwisata perdana ini ya, Mermaid Indonesia 2026. Ya. Nah, ini apakah ini bisa menjadi salah satu mungkin daya tarik terbaru terkini, karena ini kan berhubungan dengan bagaimana wisata bahari nantinya. Nah, apakah ini bisa menjadi salah satu ajang promosi juga untuk mempromosikan wisata-wisata bahari yang mungkin selama ini orang nggak banyak kenal begitu? Betul. Dengan melihat potensi kita, Indonesia adalah negara kepulauan dengan garis pantai nomor 2 di dunia. Itu daya tariknya luar biasa, biota lautnya juga luar biasa. Tapi kalau kita tanya kepada masyarakat Indonesia secara umum 287 juta orang, mungkin nggak sampai 10% yang mengatakan tahun ini saya pernah main ke laut. Wah, iya benar. Itu pertanyaan dalam sekali ya. Apalagi kalau misalnya bertanya langsung sama masyarakat urban, kayaknya mungkin 80%-nya menjawab kurang ya. Belum pernah. Belum pernah. Jadi dalam 3 bulan main ke laut nggak? Ya mungkin 90% orang akan bilang tidak. Nah melalui ajang
mermaid dan merman, saya ingin menggabungkan. Kalau merman itu sudah lama, sudah ada lama. Oke. Tetapi menggabungkan kepada pageant itu baru pertama kali terjadi di dunia. Oh wow, di dunia Di bahkan dunia. bukan cuma di Indonesia. Iya, jadi pageant mermaid itu pertama kali di dunia kita yang menyelenggarakan. Kita menggabungkan kedua, teknik bagaimana menjadi mermaid, ya, merman, dan bagaimana seorang yang bisa dijadikan ikon sebagai seorang pageant. Kan kalau pageant kita lihat ada dia punya attitude mesti bagus, Iya. ya kan? Dia punya brain mesti ada. Kalau kita lihat hanya mermaid, mungkin mereka hanya fokus kepada bidang olahraga aja. Iya. Nah sekarang bagaimana mengawinkan dua? Tekniknya bagus, anggun. Nah, bisa menjadi duta dan bisa mengajak lebih banyak orang bermain ke laut. Ini akan ada suatu industri yang dikatakan blue ocean. Industri ini besar banget. Nah, bagaimana mendorong masyarakat lebih mencintai laut, lebih sering bermain ke laut, ya. Dan begitu dia bermain ke laut, industri ikutan, banyak yang ikut. Kan ada pakaian khusus buat orang bermain ke laut. Betul. Iya kan? Kalau kita nggak melihat langsung begitu ya, Iya. kita nggak pernah tahu ya ternyata ada pakaian-pakaian khusus seperti Iya, itu. aksesorisnya banyak, Iya. industrinya akan berkembang. Jadi alternatif buat masyarakat bermain dan berolahraga makin banyak. Itu target Eljon, pengen mendorong supaya industri ini berkembang di negara yang namanya negara kepulauan. Tadinya kan kita lupa, kita ke darat terus. Iya. Ternyata yang di sini ini blue ocean, bahkan nantinya akan bisa berkembang berkontribusi blue economy ya. Betul, Oke, betul. iya, iya. Ini industri yang masih gede banget, yang di Indonesia belum banyak yang menggarap. Oh wow. Jadi kita pertama yang berani menggabungkan dua kegiatan olahraganya merman, ya kan, dengan digabungkan dengan pageantry. Nah, ini kalau dua ini sudah bergabung, kita yakin banyak sedikit akan mendorong minat masyarakat untuk ngelihat, yang bener, emang bener laut itu seindah itu. Iya. Aku pengen dong gimana ngelihat laut. Aku misalnya sudah 3 bulan nggak pernah berenang, pengen dong berenang lagi. Ini akan mendorong banyak kegiatan-kegiatan yang murah, tidak terlalu mahal. Main ke laut itu nggak mahal. Oh. Ya, kalau orang snorkeling itu biayanya paling murah, tapi sudah bisa lihat keindahan batu-batu karang. Ikan-ikan, Iya. hias-hias seperti itu warna-warni. Betul. Kadang-kadang laut itu lebih indah daripada di daratan. Dan kalau hanya snorkeling itu murah banget. Iya. Dan semua masyarakat affordable. Nah, kita pengen ngedorong industri ini supaya bisa berkembang. Jadi tidak fokus hanya main di darat saja. Berarti nanti darat sudah, laut, nanti nextnya udara. Iya. Benar. Ini kita dorong dulu lah satu-satu. Gitu ya. Tapi kalau dari sudut pandangnya Pak Joni nih, melihat seberapa besar sih memang saat ini khususnya generasi muda saat ini melihat bahwa memang ada minat yang sangat-sangat antusiasnya untuk ke wisata bahari ini. Apakah memang terlihat seantusias itu saat ini? Belum sih. Belum ya? Belum. Makanya ini didorong ya? Betul, makanya kita baru pertama kali dan yang mengikut ini juga finalisnya ada 19 orang, belum banyak ya. Tidak seperti kita menyelenggarakan pemilihan putri pariwisata yang daftar ada 300. Karena itu tadi ya, belum pada melek mungkin Betul. ya untuk laut ini. Iya. Tapi nanti prospek kedepannya kan sudah terlihat. Kalau misalnya tadi kita melihat bagaimana mermaid ini kan begitu anggunnya, sampai mereka estetikanya ini seperti seirama ya dengan laut gitu. Nah, apakah nantinya ini bisa memberikan tentunya inspirasi dan edukasi pastinya bagaimana kita harus berjalan seiringan dengan alam itu sendiri, khususnya di laut begitu. Betul. Iya. Kita pengen mendorong supaya industri kemaritiman itu bisa berkembang lebih cepat lagi, karena kalau
mengharapkan hanya di darat saja, lama-lama orang jenuh dan seolah-olah tidak punya pilihan. Kalau orang datang ke Indonesia itu kelihatannya udah mau kemana lagi gitu loh, ya kan? Nah ini mendorong, dan sebenarnya Eljon mungkin dari 5 tahun yang lalu kita sudah mencoba untuk memulainya dengan di dalam pemilihan Putri Pariwisata ada namanya Miss Marine Tourism. Miss Marine Tourism, kita udah mendorong tuh, udah mendorong pengetahuan tentang kelautan, tentang bagaimana industri diving itu, kita udah mendorong. Kita juga punya putra-putri bahari Indonesia, itu kita mendorong. Terus yang disangkutkan kepada lingkungan hidup, kita mendorong juga lewat Putri Bumi Indonesia. Kita kerjasama dengan banyak institusi menanam mangrove, ya, tanam di berbagai pesisir. Ini dalam rangka mendorong masyarakat lebih cinta kepada lingkungan, lebih memilih wisata alam sebagai salah satu alternatif yang murah dan dapat dicapai karena kita dikelilingi oleh laut. Iya, betul. Iya. Betul. Ini justru kekayaan alam kita yang sangat-sangat Betul. luas begitu ya. Tapi kalau misalnya mungkin dirangkum begitu dalam sebuah kalimat panjang, jangan kalimat pendek ya, kalimat panjang. Kira-kira kemana sih arah pariwisata kita ke depan dari sisi bahari ini? Arah ke depan, Francisca tahun depan harus ikut jadi mermaid. Aduh, amin. Kebetulan saya pengen daftar ya, tapi kayaknya langsung didiskualifikasi mungkin. Jadi nanti tanggal 23 kita ada mempergunakan Hotel Borobudur di kolam renangnya. Kita mengadakan di situ ada performance, ya, web performance di situ. Nah, Jessica sudah bisa mulai lihat dan belajar bagaimana. Oh, aku juga seneng dong. Gimana caranya? Nah, dengan latihan-latihan itu, apalagi ngambil sertifikat mermaid juga nggak mahal. Itu ada banyak di Jakarta itu banyak loh training center yang bisa mengambil sertifikat itu. Khusus mermaid itu iya, banyak. Bisa ngambil sertifikat itu, bisa ngambil sertifikat diving, ya kan? Nah, jadi menurut saya kita ingin mendorong masyarakat supaya kembali mencintai laut, mencintai air. Ya, ini industri ini kalau betul terbuka dan lebih banyak masyarakat yang berpartisipasi, maka industri ini akan menjadi gede dan terbuka lapangan kerja yang sangat luas. Karena anak pesisir itu sekarang dalam tanda kutip mungkin sedikit termarginalkan. Iya, kita betul. lihat aja di pesisir. Masyarakat selain jadi nelayan, kegiatannya apa lagi? Iya, betul. Nah, ini mesti kita dorong supaya lebih banyak lagi kegiatan yang bisa memberikan nafkah ke mereka, bisa menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari yang mendatangkan manfaat ekonomi. Jadi kalau mereka dapat cari makan di situ, tentu mereka akan timbul minat dan akan mempengaruhi teman-temannya. Ya kan? Jadi Francisca nggak diajak pergi tawuran. Intinya dengan adanya Blue Ocean ini kita gaungkan dan nanti akan berkontribusi pada blue economy. Betul. Aduh, sayang sekali ini Pak Joni banyak banget yang mau saya tanyakan, tapi kenapa ya kalau kita ngobrol kayaknya langsung waktu tuh cepet banget. Tapi nanti kita akan kupas tuntas lagi ya di POV selanjutnya. Terima kasih banyak. Makasih. Sudah berbagi sudut pandangnya di POV kali ini, dan sahabat Eljon, demikian POV kali ini. Saksikan terus Point of View di Eljon TV untuk diskusi menarik lainnya. Update berita terkini seputar pariwisata, bisnis dan investasi di portal berita eljonnews.com. Ikuti juga sosial media kami di @eljonnews dan @eljontv.official. Saya Francisca Rati pamit undur diri. Eljon TV, pionir televisi pariwisata dan dialog inspiratif Indonesia. Sampai jumpa. POV, Point of View. Ruang diskusi. Perspektif baru lintas generasi. Bukan sensasi.
melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita. Kepikir kan dia kan? Itu IQ-nya masih cepat.